Begitulah. Jadi di asrama itu banyak, tapi saya lebih akrab dengan yang kulit-kulit hitam. Karena orang yang kulit hitam ini lebih ramah, lebih sopan, dan yang paling penting terasa kita lebih putih di tengah mereka. Farqa bainal Arabi wal Ajam. Tidak ada beda antara Arab dan Arab cemas. Ada Arab cemas, ada Arab nandi. Sampean Arab nandi, Arab lungo. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tidak ada antara beda Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dan kulit hitam. Kullukum min Adam. Kalian dari Adam, dan Adam dari tanah. Dari tanah akan kembali masuk ke tanah. Warna kulit seperti warna tanah, dan akan dimakan cacing tanah. Hormati yang berbahagia, insya Allah dimuliakan Allah, keluarga besar Civitas Akademika Universitas Balikpapan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau persatuan bangsa-bangsa disingkat dengan UN, United Nation, United persatuan, nation bangsa-bangsa. Kalau persatuan istri-istri pegawai disingkat dengan PKK. Dulu namanya perempuan kurang kerja. Sekarang apa singkatan PKK itu? Persatuan. Pokoknya persatuan lah. Tapi saya dengan Bapak Ketua Yayasan, dengan Pak Polisi, dengan Pak Dosen, dengan Pak Dekan, dengan Pak Rektor, dengan Pak Wakil Rektor, dengan Bapak Ketua Jurusan, dengan Bapak Security, dengan adik-adik, dengan CIS Cinta Islam, tidak disebut persatuan, tapi ada istilah khusus. Saya mau melihat baliho judul, tapi ibu-ibu, masya Allah, ibu-ibu sehat semua. Ibu jangan melambai, bahan saya hilang. Judulnya, Bu, membangkitkan ukhuwah umat, tidak persatuan, tapi yang disebut ukhuwah. Ukhuwah itu bukan yang ada di sop itu. Ukhuwah artinya persaudaraan. Jadi yang diambil bukan persatuannya, karena memang kita tidak bisa disatukan. Bisa kita disatukan? Tidak, kita tetap berbeda. Tapi yang diambil adalah persaudaraan. Udara, perut. Satu. Saudara, satu perut. Maka kalau saya sebut saudara-saudara, seperut-seperut. Loh, apa maksudnya? Saya yang dari ujung Sumatera datang ke ujung Kalimantan, dipisahkan oleh laut. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Apa yang membuat saya datang kemari? Saya mendatangi saudara, orang yang pernah satu perut dengan saya. Ustadz so akrab. Satu perut gimana? Kita semuanya berasal, orang Melayu, orang Banjar, orang Dayak, orang Batak, orang Minang, orang Makassar, semuanya berasal dari satu perut, yaitu perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kalau ada yang ngaku kayaknya saya dengan Ustadz tidak saudara, berarti kita tidak satu perut, berarti bukan dari perut Hawa, tapi dia dari perut monyet. Mohon maaf, ini Ustadz nggak layak ngomong. Kenapa begitu? Karena kata Charles Darwin, Tuhan itu tidak ada, lalu dia tidak pernah menurunkan Adam dan Hawa. Lalu kemudian dunia ini terjadi dengan sendirinya. Itu yang diaminkan oleh Stephen Hawking. Kata dia, saya ini hanyalah bagian dari monyet-monyet. Dicampakkanlah daging busuk, besok pagi lihat bermunculan belatung ulat-ulat. Begitulah alam semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ada Tuhan. Lalu kemudian isi alam ini air semua.
lalu air tadi disinari matahari jutaan tahun menyusut, maka air di dalamnya ada ikan, ikan berevolusi naik ke atas, lalu ikan tadi pun memanjat jadi monyet dan berevolusi, ekornya memendek. Itulah jadi nenek moyangnya Charles Darwin. Apa ini? Cerita bullshit dari mana ini? Maka saya sebagai orang beriman, di awal-awal Al-Quran, setelah iftitah Al-Fatihah, langsung ke surat Al-Baqarah, langsung dijelaskan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sepakat semua, Kristen, Islam, Yahudi sepakat Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sekarang muncul pendapat baru, katanya Allah menciptakan Adam dan Asep. LGBT. Ini bertentangan dengan agama. Karena ketika Adam sendirian di dalam surga, dia melihat air mengalir, ada buah-buahan, ada pokok kayu yang indah, tapi ternyata keindahan tidak bisa dinikmati sendiri. Betul? Beda nonton bareng sama nonton sendiri. Nonton di kamar sendiri Real Madrid PS Barcelona sendirian, asik nggak? Sendirian aja, mau gol lah, mau oh. Tapi kalau ramai-ramai, walaupun tidak ada AC, walaupun di tengah panas, Masya Allah, wow, semangatnya itu yang luar biasa. Begitulah keadaan Adam di dalam surga, sepi sunyi. Apa kata dia? Nggak ada lo, nggak rame. Lalu dia melihat sepasang burung merpati sedang bercanda gurau, bercengkrama di atas pohon kayu. Indahnya kalau ada teman hidup sejati. Akhirnya diambillah dari tulang rusuknya yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhina. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang bagian paling atas. Di dalam tulang rusuk itu ada jantung. Jantung bisa selamat karena dijaga tulang rusuk. Kalau begitu, laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Jadi kalau ada laki-laki berkata, aku ingin menjagamu, salah mas, akulah yang selama ini menjagamu. Kenapa begitu? Karena perempuan tulang rusuk yang bengkok tadi menjaga jantung sehingga dia tidak terkena apapun. Kalau ada tabrakan, si Anu gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah masih sehat, cuman tulang rusuknya bengkok, patah. Si Anu gimana sekarang? Tulang rusuknya patah, lalu menikam jantungnya, dia mati ditikam tulang rusuk. Ada juga, itu kalau tulang rusuk yang marah. Maka jangan pancing kemarahan tulang rusuk. Kemana ceritanya ini? Lalu dari pernikahan Adam dan Hawa tadi lahirlah anak-anak yang lucu-lucu. Kalau mau pertanyaan, tadi Bapak, Tuan Guru, Ustadz sudah buat menyebutkan ada pertanyaan-pertanyaan untuk Ustadz. Tolong disortir, di fit and proper test, pertanyaan yang berkualitas saja. Karena ada yang nanya ke saya, Ustadz, Adam sama Hawa nikah, Pak Kuannya siapa? Waduh. Oleh sebab itu maka lahirlah anak-anak. Loh, kakeknya kan sama Adam, neneknya kan sama Hawa. Kenapa bisa cucu cicitnya warna-warni macam-macam? Itu sunnatullah. Ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Bermacam-macam warna kulit dan bahasa. Kita di Indonesia tidak terlalu nampak perbedaan. Saya nggak bisa membedakan mana orang Jawa, mana orang Sunda, mana orang Batak, mana orang Melayu, mana orang Banjar, karena bentuk kita hampir sama. Tapi kalau kita di samping Ka'bah berdoa, lalu kelihatan, ya Allah, tengok sebelah hitam, ya Allah, tengok sebelah putih, nampak betul. Saya pun dulu waktu kuliah di asrama tinggal sama macam adik-adik semua. Saya masuk ke kampus ini rasa muda lagi, rasa mahasiswa aja rasanya. Dulu saya di asrama tinggal, nggak kos-kosan karena mahal.
2 kamar kosong, 1 dapur, 1 ruang tamu, $400 sebulan. Duit nggak ada, krisis moneter, pokoknya susah lah. Tinggal di asrama, namanya Cité Universitaire International. Asrama terbagi 2, 1 asrama putri, 1 asrama putra. Di asrama putra campur, geng 1 Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Zambia, Namibia, Gambia, ini negara kulit hitam. Yang kulit putih Uzbekistan, Kazakhstan, putih Moskow. Ada kawan 1 dari Moskow namanya Maximus, matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang. Setiap hari mengucapkan salam sama saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Belakangan baru saya tahu rupanya Kristen. Kristen Ortodok dari Rusia, mahasiswa jurusan bahasa Arab Rusia, ingin melancarkan bahasa Arab ke Maroko. Lalu saya tanya, aina tata'allamu, kamu belajar di mana? Jami'at Rusia, di Universitas Rusia. Fi ayyi qismin, jurusan apa? Qismul lughatil arabiyyati, jurusan bahasa Arab. Madza ta'mal ba'da takharuj min hadhihi al-jami'ah, nanti setelah tamat kamu mau jadi apa? Saya akan bekerja sebagai pegawai Kementerian Luar Negeri, urusan diplomatik negara-negara Arab. Luar biasa mereka, dan mereka belajar ke sana. Begitulah. Jadi di asrama itu banyak, tapi saya lebih akrab dengan yang kulit-kulit hitam. Karena orang yang kulit hitam ini lebih ramah, lebih sopan, dan yang paling penting terasa kita lebih putih di tengah mereka. Cuman orang kulit hitam itu dulu, sekarang saya nggak tahu, pengalaman saya berkawan dengan mereka, malas mandi. Jadi habis main bola tuh cuci muka pakai anduk. Pak tahan saya, buk pinding. Jadi disitulah nampak berwarna, beraneka. Siapa yang mampu menyatukan ukhuwah ini? Islamlah yang mampu menyatukan itu. Sampai sekarang saya tanya kawan saya yang sedang bekerja di Amerika, kenapa Donald Trump, kenapa orang Amerika memilih Donald Trump, padahal saya melihat pada dirinya itu something wrong, ada sesuatu yang salah. Ada yang ngirimin saya dia pakai bikini, ada yang ngirimin saya dia melompat-lompat di balon, ada yang ini orang kok bisa jadi presiden. Saya tanya kawan saya, kenapa dia bisa? Kata sahabat saya itu menjawab, dia orang yang mempertahankan eksistensi kulit putih. Itu kenapa mereka memilih Donald, karena dia yang berani mempertahankan eksistensi kulit putih. Loh, di Amerika masih mempertahankan cerita warna kulit. Ya Ustadz Abdul Somad, sampai hari ini abad 21 mereka masih cerita warna kulit. Islam 14 abad yang lalu sudah tak cerita warna kulit. Betul? La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara Arab dan Arab cemas. Ada Arab cemas, ada Arab nandi. Sampean Arab nandi, Arab lungo. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada antara beda Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dan kulit hitam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam, dan Adam dari tanah. Dari tanah akan kembali masuk ke tanah. Warna kulit seperti warna tanah dan akan dimakan cacing tanah. Islam menghapuskan warna kulit, maka dalam Islam siapapun bisa menjadi hamba Allah. Maka tidak ada kasta-kasta. Yang paling tinggi Arab Quraisy, di bawah Arab Quraisy Arab non Quraisy, di bawah Arab non Quraisy orang kulit putih, di bawah kulit putih kulit hitam, di bawah kulit hitam budak hamba sahaya. Ketika Islam datang, hapus ini semua, turun ayat inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Apakah yang paling putih? Apakah paling hitam? Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Jadi kalau ada yang nanya, di antara kita yang ramai ini Ustadz, siapa yang paling mulia? Bapak-bapak dari yayasan, bapak-bapak dari rektorat, adik-adik dari mahasiswa, bapak dari kepolisian, saudara-saudara dari FPI, siapa yang paling mulia? Yang paling takut kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau cerita masalah membangkitkan ukhuwah umat,
insya Allah kita mesti kembali ke ajaran Islam. Jangan lagi merasa saya paling hebat. Na'udzubillah. Ustaz Somad yang paling hebat. Na'udzubillah. Yang paling kurus, ya. Yang paling ringan, ya. Saya selama ceramah baru di balik papan inilah sorban paling kecil. Tapi suka saya. Insya Allah ini nggak akan dicuci-cuci. Insya Allah kemana-mana akan saya bawa. Kalau sorban yang besar itu kan repot. Ini kecil, simple aja. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian yang unik-unik lagi di Universitas Balikpapan, di mana-mana yang biasanya diundang menjadi kori itu pemain naturalisasi, diundang kori dari luar, juara MTQ kabupaten. Tapi tadi Masya Allah, berikut ini kita panggilkan mahasiswa teknik mesin. Saya sudah membayangkan solar, baut, kunci Inggris. Saya terus terang sudah menyepelekan, mohon maaf Adinda. Begitu naik ke atas saya lihat, was dengar suaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ternyata kau sudah berdosa Abdul Somad, menyepelekan orang mesin. Di mana-mana biasanya sebelum ceramah pembukaan protokol, tapi di Universitas Balikpapan naik mahasiswa akta 4 jurusan K3. Akta 4 K3 naik ke atas. Saya, apa yang mau dia sampaikan? Rupanya dia menyampaikan hal yang paling urgen penting. Pertama, letak kamar mandi di ujung kanan. Ini paling penting. Paling penting. Coba kalau dia nggak sebutkan, yang mau mencret kemana pergi? Luar biasa. Masya Allah. Banyak hal-hal menarik saya sampai ke Universitas Balikpapan. Naik ke atas makan, sampai ke bawah makanan banyak, luar biasa. Tapi karena nggak ada yang makan saya segan. Begitulah khusyuknya pengajian, begitulah makna pengajian. Kenapa kita bisa tertawa lepas padahal baru pertama kali jumpa? Betul? Pertama kali. Mestinya orang kalau pertama kali kan serius aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hari ini Masya Allah, saya seperti sudah lama pernah datang kemari. Ternyata hati kita sudah terbuka dan kita memang betul-betul dalam ukhuwah. Yang menyatukan kita bukan suku. Kalau yang menyatukan kita suku namanya ukhuwah Banjariyah, ukhuwah Makassariyah, ukhuwah Minangkabawiyah. Yang menyatukan kita bukan pula jabatan. Kalau yang menyatukan kita jabatan namanya ukhuwah Polisiah. Tapi yang menyatukan kita adalah ukhuwah Islamiyah. Islam. Apa itu isi Islam? Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya selesai tak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan 3 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqan 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita mati insyaallah. Orang yang menjaga ukhuwah la ilaha illallah, maka matinya nanti pun akan mudah. Itu yang akan keluar dari mulutnya ketika anaknya berbisik ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Semangat itulah yang membuat bapak kita akan membangun masjid 16 miliar insyaallah. Tolong nanti kalau sudah selesai masjid itu, saya diundang acaranya peletakan keramik terakhir. Peletakan batu pertama jangan, karena saya trauma beberapa masjid yang saya letakkan batu pertama sampai sekarang nggak siap-siap. Tapi semua mesti berawal dari batu pertama.
Dan nanti ketika itu semua berperan. Saya Ustadz nggak pandai tukang, karena saya bukan teknik sipil, saya nggak ngerti bangunan, tapi saya insya Allah ngasih uang bisa. Oh, nih mana uangnya? Mohon maaf, saya nggak biasa ngasih uang cash, tolong nomor rekening. Nanti kalau sudah sampai SMS banking tolong kasih tahu ya. Ya, Assalamualaikum Pak, sudah sampai, alhamdulillah. Berapa? 20.000. Ya Allah. Saya ngasih semen, mohon maaf nggak bisa karena saya susah, tapi saya bisa ikut gotong royong mengacau semen. Mengacau, dikacau, mengaduk, Ustadz ngacau, ngaduk semen saya bisa. Oke, mantap. Jangan jadi orang yang ketiga, ngasih semen nggak bisa, ngaduk semen nggak bisa, setelah masjidnya siap baru datang. Wah, kelihatannya miring nih tiang. Itu nanti akan ada orang model begitu. Orang yang gini gimana? Antukkan kepalanya ke semen, biar lurus dia. Oleh sebab itu ukhuwah yang sudah terjaga. Kita susah berukhuwah kalau masih merasa diri lebih hebat dari yang lain. Betul? Saya bisa duduk dengan Bapak Kapolres, duduk dengan Bapak Yayasan, duduk dengan Bapak calon gubernur, duduk dengan Bapak rektor, dengan Bapak Civitas Akademika, dengan Bapak dekan, duduk. Hari ini tidak ada sekat-sekat, karena mereka tidak melihat status. Kalau mereka jaim, pasti mereka ketemu. Tapi enggak, tadi semuanya berfoto bersama. Cheese. Saya tak tahu mana yang pejabat, mana yang tidak. Sama semua. Ternyata masyarakat Universitas Balikpapan masyarakat egaliter, masyarakat yang menghormati, masyarakat persamaan. Tak ada seperti kata pepatah, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Wah, Ustadz enak aja ngomong, buktinya Ustadz duduknya di atas, kami di bawah. Kalau kami duduk di bawah sama ibu-ibu di belakang nggak ngelihat, dia mau ngelihat. Sebetulnya yang datang hari ini mau memastikan Ustadz Somad itu ada nggak di alam nyata. Karena banyak yang ada di internet itu di alam nyata nggak ada. Di antaranya Upin, Ipin, Bang Saleh, Jarjit, Meme. Itu saya bolak-balik ke Kuala Lumpur nggak pernah ketemu. Nah, dibuktikan bahwa Ustadz Somad itu real man, ada dan nyata, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disentuh. Oleh sebab itu maka persaudaraan kita ini jangan sampai rusak. Apa namanya? Ukhuwah Islamiyah. Pulang saya besok, bersedihkah saya kena berpisah dengan kawan-kawan di Balikpapan? Tidak sedih sedikit pun. Kenapa? Karena mereka tetap mengenang saya dalam doa-doa mereka. Tadi sebelum kemari di airport Malang, dari Malang ke Surabaya, di Surabaya datang bapak-bapak, Ustadz Somad, iya kita sudah ketemu 3 kali. 3 kali? Di mana saya bilang? Di dalam mimpi 2 kali. Beliau sudah mimpi dengan saya 2 kali. Alhamdulillah, yang ngaku-ngaku mimpi dengan saya itu sampai sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, belum pernah anak gadis. Ternyata kami sudah ketemu ruh al-arwah junudum mujannadah, ruh seperti pasukan bala tentara yang berbaris berselisih dan pernah saling pandang memandang. Kalau ada yang pernah melihat saya seperti pernah ketemu Ustadz ini di mana ya? Satu sekolah enggak, satu alma mater enggak, satu kampung enggak. Ruh kita pernah bertemu di alam arwah. Waktu itu kita berpapasan, hanya saja lupa nyatet nomor HP. Hari ini kita bertemu di alam yang nyata, maka pertemanan kita tak pernah putus walaupun saya mati. Ustadz kalau mati kami nggak ingin ketemu, nggak apa-apa, tapi doa tak pernah putus. Kenapa? Saya yakin jamaah tadi malam doa mereka paling khusyuk supaya hujan jangan sampai turun. Kalaupun turun awan saja.
tapi bunyinya udah agak-agak. Malam tadi yang paling khusyuk berdoa panitia, ya Allah, kami sudah pasang tendanya ya Allah, dan yang paling penting sehatkan Ustadz Somad supaya sampai ke Universitas Balikpapan ya Allah, sampai acara besok di kampus ini selesai ya Allah. Adapun setelah itu terserahlah ya Allah. Doa itulah yang memberikan semangat. Jamaah selalu ngelihat saya kalau sedang duduk, Ustadz sehat, Ustadz sakit apa, Ustadz kurang semangat. Tapi begitu sudah diberikan mikrofon, Assalamualaikum, heran, hilang semua penyakit-penyakit itu. Kenapa? Doa, maka tak pernah putus hubungan kita. Betul? Makanya doakan. Doa untuk Ustadz Somad jangan banyak-banyak, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Janganlah sekarang, nanti malam masih ada pengajian lagi, besok pagi lagi. Artinya apa? Kita tak pernah putus hubungan. Ketika kita merasa diri kita lebih hebat, aku lebih angkul, aku sombong, susah kita untuk bersaudara. Betul? Bapak polisi yang pakai seragam, pakai pistol besi, mau duduk di sebelah Ustadz Somad yang pakai pistol air. Itu kan luar biasa. Bapak-bapak yang punya jabatan, profesor, doktor, mau duduk di dekat Ustadz Somad yang LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak mahasiswa. Nah, ini kan luar biasa. Kerendahan hati inilah yang membuat kita duduk. Saya terus terang, kalau sudah ada teman kawan ngomongnya tinggi, ngomongnya sesak napas kita, rasa-rasanya kita naik kap 70 ngejar Valentino Rossi, digas takut meletup, mau nggak digas ketinggalan. Akhirnya udahlah, ente duluan aja lah, nggak bisa kita jalan bersama. Makanya rendahkan, turunkan gas sedikit. Dulu ketika saya baru pulang, awal-awal ceramah, cepat datang bapak-bapak, Ustadz Somad, kalau ceramah jangan cepat-cepat, pita kami ini sudah agak lapuk, kami nggak bisa merekam. Akhirnya saya kurangi, Assalamualaikum. Dulu kalau mau belajar listening, maharatus sima'ah, latihan dengar komentator bola. Komentator bola kalau bahasa Inggris kan cepat sekali, seperti kumur-kumur aja. Gol. Gimana caranya menulis komentator bola? Direndahkan sedikit. Gimana caranya? Cari Walkman isi yang baterai sudah mau habis, masukkan. Ladies and gentlemen, begitu cara bahasa. Dulu begitu, sekarang nggak bisa lagi karena nggak ada kaset, nggak ada Walkman, semua sudah pakai MP3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita yang ada di sini sudah nggak ada lagi sombongnya. Amin. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ibu-ibu tidak sombong pada bapak-bapak, bapak-bapak nggak pernah sombong pada ibu-ibu, nggak pernah ibu-ibu ini menyepelekan bapak-bapak. Apa kamu? Ini kan anakku, 9 bulan 10 hari yang ngandung siapa? Aku. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Aku. Yang melahirkan siapa? Aku. Emang kamu apa? Aku flash disk. Nggak pernah menyombong. Semua punya peran masing-masing. Kamu apa? Dosen fakultas keguruan, ngajar orang jadi guru aja. Kamu apa? Fakultas peternakan, ngurus kambing sapi aja. Kita dengan pos kita masing-masing. Betul? Saya membangkitkan semangat ukhuwah lewat ceramah. Tapi bapak-bapak kepolisian membangkitkan semangat ukhuwah dengan pengamanan, diamankannya. Kenapa polisi begitu banyak mengamankan? Memangnya Balikpapan ini ada pemberontak? Kenapa banyak? Betul. Apa ini? Mengamankan dari serangan mak-mak garis keras. Jangan lupa subscribe, like, and share.